Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Bagaimana perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas secara fundamental dan teknikal. Pergerakan XAU USD pada time frame daily, di mana XAU USD kembali menunjukkan kekuatan buyers setelah berhasil mencatat kenaikan selama 3 hari berturut-turut. Meskipun sempat mengalami koreksi setelah menyentuh area previous week high, harga masih mampu bertahan di atas level psikologi, yaitu di $4.300 per troy ounce. Pertanyaannya, apakah buyers masih memiliki tenaga untuk melanjutkan kenaikan atau justru seller mulai bersiap melakukan profit taking menjelang FOMC minggu ini? Mari kita bahas. Yang pertama, candle yang terbentuk pada hari Senin di awal perdagangan adalah impulsive bullish. Candle tersebut mampu break close di atas previous daily high 4.246.39 dan membuat high baru di atas previous week high yaitu 4.369.48. Dengan adanya kondisi tersebut terjadinya continuation bullish saat ini. Tapi dengan ada potensi pembentukan ekor dari atas ke bawah seperti ini, tidak menutup kemungkinan masih ada potensi retracement atau koreksi seperti ini sebelum harga bergerak naik kembali. Itu yang perlu kita perhatikan nantinya di time frame yang lebih kecil pada time frame 4 jam. Langsung aja kita lihat pada time frame 4 jam. Ya, pada time frame 4 jam, pergerakan XAU USD ada pembentukan bearish engulfing pada level mendekati previous week high. Karena pada sesi Amerika semalam, XAU USD sempat menguji area previous week high yang menjadi resisten penting. Setelah menyentuh area tersebut, harga mengalami koreksi ringan akibat aksi profit taking. Namun tekanan seller tidak terlalu besar dan buyers mampu mempertahankan harga di atas area 4.300 hingga penutupan market. Dan yang menariknya di mana candle daily tadi udah kita lihat masih berhasil membentuk candle impulsive bullish dan close di atas high sebelumnya, menandakan adanya continuation bullish sedang terjadi. Cuman sayangnya di sesi Amerika kemarin dari sisi area zona pantau di level 4.204.93 hingga 4.246.39, level tersebut tidak tersentuh artinya harga tidak menunjukkan retracement tapi lebih bergerak secara impulsif berlangsung dan menuju level previous week high dan tidak mampu break close dan belum ada potensi langsung menuju 4.379 hingga 4.428 yaitu level fair value gap. Tapi ada rejection, ada kecil di sini ada bearish engulfing di mana potensinya ada potensi retracement untuk saat ini. Ya, dengan kondisi ini tentunya buyers masih mendominasi market secara keseluruhan. Harga masih bertahan juga di atas level 4.300 dan daily juga masih ditutup oleh candle impulsif. Tinggal kita lihat nantinya apakah pada sesi Asia dan sesi Eropa ada perubahan dan ada beberapa hal yang akan saya tandain pada time frame 4 jam ini. Tapi sebelumnya kita akan update dari kondisi fundamental saat ini, di mana market masih merespon positif kesepakatan damai antara Amerika dan Iran, dan kesepakatan tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pengurangan sanksi dan penghentian berbagai pembatasan perdagangan energi. Akibatnya harga minyak turun ke level terendah dalam 2 bulan terakhir. Turunnya harga minyak ini membantu meredakan kekhawatiran inflasi yang sebelumnya menjadi tekanan utama bagi market.
Ya, tentunya setelah ini perhatian investor mulai beralih ke pertemuan The Fed ya minggu ini, khususnya di Kamis dini hari. Market secara umum memperkirakan suku bunga akan tetap ditahan, namun fokus utama bukan pada keputusan suku bunga, melainkan pada pernyataan ketua The Fed yang baru, yaitu Kevin Walsh. Investor akan mencari petunjuk apakah The Fed masih mempertahankan sikap hawkish atau dovish, karena mulai membuka peluang perubahan kebijakan ya untuk kedepannya. Itu yang harus diperhatikan ya, khususnya lanjutan daripada minggu ini. Dan di posisi ini memang ada zona area fair value gap besar ya di sisi ini, tapi level ini sebenarnya udah ke-trigger sebelumnya ya, pada pergerakan base rally, ada bullish engulfing dan dia dorong naik. Tapi hati-hati dengan kondisi tekanan seller jangka pendek ini, nanti yang perlu kita perhatikan di area tersebut. Dan teman-teman tentunya harus betul-betul melihat ya, apakah akan ada potensi kembali untuk mendorong bullish atau akan terus menunjukkan potensi penurunan. Karena secara keseluruhan selama level zona area batas breakout di 4219 ya, poin 40 level ini tidak berhasil di breakout close, progresnya masih memiliki kecenderungan bullish. Dan saya melihat setelah harga membentuk pergerakan secara impulsif ya, pada hari Senin, sekali lagi tidak menutup kemungkinan akan ada pola korektif ya, seperti ini A, B, C ya, sebelum lanjutan kenaikan itu terjadi. Jadi yang perlu diwaspadai nantinya ketika sudah memasuki zona area fair value gap di sisi ini ya. Oke, berkisaran antara 4.307.56 hingga 4.235.47 ya. Kalau nantinya ada konfirmasi baik itu bullish engulfing ya, bullish pin bar, trend setup, tidak menutup kemungkinan harga akan kembali lagi menguat. Tapi saya melihat adanya pembentukan korektif ya secara impulsif bullish yang sangat signifikan. Yang pertama yang perlu saya tandain adalah dari sisi low terakhir 4023.86, saya tarik ke atas seperti ini sampai dengan level tertingginya ya, kurang lebih di sini. Ya, ini adalah target untuk retracement ya, atau koreksi ya, di posisi ini nantinya yang perlu saya perhatikan ya, baik di 38,2% atau 618. Itu pun kalau betul-betul berhasil break close ya di bawah batas breakout 4219. Karena kalau level tersebut mampu di break, artinya ada potensi penurunan atau retracement yang cukup dalam. Tapi tahapannya menurut saya pantau dulu ketika mendekati zona pantau di kisaran antara 4.274.23 hingga 4.246.39 di zona area ini. Kalau nantinya ada pembentukan ya, dorongan bullish, baik itu candle terbentuk bullish engulfing ya, bullish pin bar, trend setup, ada potensi dia bullish. Tapi kenaikannya menurut saya terbatas ya, seperti ini. Dan adapun kalau ada kembali lagi tekanan seller itu terjadi, dia akan retrace ya, baru ada peluang untuk berlanjut naik. Jadi menurut saya ada progres seperti ini. Oke. Dengan catatan pergerakan XAUUSD pada sesi Asia dan sesi Eropa, kalau betul-betul dia bergerak secara impulsif kembali, dorong dia kekuatannya naik, maka dia harus break di atas previous daily high, baru tidak akan ada retracement, karena level tersebut merupakan sisi area resistensi sebelumnya ya, di zona area ini yang masih ada penolakan seller di posisi tersebut, satu, dan ini yang kedua. Jadi ini harus betul-betul mampu
break close body candle kalau kita mau melihat bullish itu akan berlanjut. Tapi kalau belum mampu di breakout, ya potensinya masih memiliki kecenderungan konsolidasi dulu ya, karena masih bertahan di atas level 4.300 atau batas breakout 4.219.40. Oke, karena ini zona yang cukup banyak sekali rejection. Jadi kalaupun dia seperti ini ya, korektif dan berhasil break close, harga akan bergerak naik. Maka dari sisi itulah yang perlu teman-teman pantau nantinya, karena nanti kita akan juga membahas ya pada sesi Eropa ya, atau London pada sore hari di review sore nantinya, apakah dari sisi zona pantau ataupun level-level penting yang sudah kita bahas ini akan ada reaksi. Oke. Ya, kesimpulan yang perlu saya sampaikan, di mana XAUUSD masih mempertahankan momentum bullish setelah berhasil bertahan di atas level 4.300 dan menutup candle daily dalam kondisi impulsif bullish. Sentimen positif dari kesepakatan damai Amerika Serikat Iran masih mendukung market. Sementara fokus investor kini beralih ke FOMC minggu ini. Selama buyers mampu mempertahankan area support yang sudah terbentuk, peluang melanjutkan recovery masih tetap terbuka. Ketika market berhasil ya mempertahankan area high setelah kenaikan kuat, biasanya buyer masih memiliki peluang untuk melanjutkan pergerakannya. Namun, teman-teman perlu memperhatikan ya bagaimana reaksi harga di area resisten dan bagaimana nantinya hasil FOMC yang berpotensi menjadi penentu arah berikutnya untuk XAUUSD. Silakan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jadi kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex, yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.